Pemirsa, sejenak kita perbarui informasi dari Tanah Suci, apa yang sedang dilakukan para jemaah haji saat ini. Sudah ada rekan Ecep Estiasa di sana. Assalamualaikum, Ecep. Bagaimana dengan pelaksanaan kurban di Tanah Suci? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aditya Nugroho, terima kasih. Kami bisa kabarkan pelaksanaan kurban di Tanah Suci Mekah dan di beberapa tempat lain berjalan dengan semestinya. Dan memang jumlah hewan kurban tentu saja akan sangat banyak sekali di sini dan untuk diberikan kepada fakir miskin di Arab Saudi atau Tanah Suci Mekah minimal. Karena para jamaah haji, terutama jamaah haji yang mengambil haji tamattu itu harus berkurban satu kambing. Dari jumlah jamaah haji yang berhaji secara tamattu saja itu sudah memperlihatkan banyak. Ditambah dengan jamaah-jamaah yang lainnya yang dari seluruh dunia yang memang secara pribadi ingin berkurban di Tanah Suci Mekah. Jadi proses hari ini berlangsung dengan sangat dari kemarin maksud kami berlangsung dengan baik dan distribusi tentu saja diberikan kepada fakir miskin yang ada di kota Mekah. Dan yang Aditya Nugroho dan juga pemirsa, kami juga ingin kabarkan bahwa lalu lintas jamaah saat ini lebih terfokus kepada dua titik. Yang pertama di Masjidil Haram, tempat di mana salat 5 waktu dilakukan di tempat ini. Yang kedua di Mina, tempat di mana lontar jumroh dilakukan untuk melengkapi wajib haji yang akan dilaksanakan oleh para jamaah haji sejak kemarin dan hari ini. Begitu terus pergerakan para jamaah dan ini adalah saat-saat menjelang sholat maghrib di Masjidil Haram. Jamaah-jamaah atau para tamu Allah saat ini sudah mulai memadati Masjidil Haram. Kami juga ingin menyampaikan beberapa hal yang terus disampaikan dalam setiap khitobah yang dilaksanakan baik ketika Arafah maupun terjadi ketika ada di Masjidil Haram dalam sebuah khitobah atau pidato atau ceramah-ceramah keagamaan. Salah satu yang kami masih teringat adalah bagaimana dalam satu riwayat atau Aditya Nugroho dijelaskan tentang makna Arafah yang pada 2 hari yang lalu sudah dijalankan oleh semua jamaah haji yang hadir di Tanah Suci Mekah ini. Pada suatu hari, Sayyidina Umar bin Khattab disapa oleh seorang Yahudi. Ya Amirul Mukminin, kami membaca di dalam salah satu ayat dalam Al-Quran yang kalau ayat itu diperuntukkan bagi kami kaum Yahudi, maka niscaya kami akan jadikan sebagai hari raya bagi mereka. Lalu Umar bin Khattab bertanya, ayat apakah itu? Dan dijawab, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, aku telah sempurnakan agama untuk kalian. Demikian kata Allah. Dan Umar bin Khattab berkata, ya betul, bahwa saya ingat betul ayat itu disampaikan pada sore hari ketika Arafah. Jadi bagaimana pentingnya Arafah bagi seluruh umat Islam yang melaksanakan haji, menyempurnakan keimanannya di Padang Arafah. Karena itu dia menjadi salah satu rukun yang harus dilaksanakan oleh setiap yang hendak melakukan ibadah haji. Arafah juga tentu kita ingat dalam sejarah bagaimana itu merupakan khutbah terakhir Rasulullah SAW. Sesaat setelah menyampaikan Arafah, Rasulullah SAW wafat, meninggal dunia, dan menyampaikan beberapa wasiat dalam khutbahnya. Yang penting dari khutbah itu adalah bagaimana Rasulullah SAW merangkum dari perjalanan berdakwah hampir 20 tahun tentang kemanusiaan, tentang bagaimana memuliakan perempuan, tentang bagaimana melakukan kesetaraan antar umat manusia, tentang bagaimana semua manusia di hadapan Tuhan adalah makhluk yang sama dengan keturunan yang sama, yakni Nabi Adam dan Siti Hawa yang diturunkan di Bukit Jabal Rahmah dalam satu pertemuan yang dipertemukan Allah setelah keduanya diturunkan dari surga.
makna dari khitobah atau penjelasan-penjelasan yang sering dilakukan di beberapa tempat, baik di Masjidil Haram maupun dalam pengajian-pengajian kecil yang terjadi di dalam musola-musola dan masjid-masjid kecil di kota suci Makkah ini terus didengungkan, terus disampaikan dan meresap menjadi motivasi, menjadi sesuatu yang memberi dorongan, keyakinan kepada setiap umat Islam, terutama umat Islam yang datang dari Indonesia untuk berhaji, untuk memberikan yang terbaik dalam hal ibadah, untuk bertaubat, untuk meminta, berdoa untuk kehidupannya, untuk keluarganya, untuk sahabatnya, untuk semua umat manusia. Demikian kira-kira suasana yang bisa kami tangkap dalam selama perjalanan haji yang kami bisa kabarkan kepada Anda dan juga pemirsa. Baik, suasana yang betul-betul khusyuk sekali di sana. Dan Ecep, saya dan seluruh kru yang bertugas titip doa agar dapat segera juga ke Tanah Suci. Baik, terima kasih sekali lagi. Ecep Essiasa mengabarkan langsung dari Mekah, Arab Saudi, dan selamat menjalankan ibadah haji.